Ya, Oke, udah. wes, wes. Open Mi, kamera, Ri. yang awalannya Mi, Bentar. Sih. yang awalan dong. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita dari kelompok berapa? Kelompok ini aja, kelompok budidaya. Oh, kita dari kelompok budidaya ingin mempresentasikan budidaya ikan lele di Selokan sebagai pemanfaatan lahan sempit. Next. Anggota kelompok di sini ada Bertolomeus Yohanes Siregar, ada saya sendiri Muhammad Fahri Ahadillah, dan yang ketiga ada Muhammad Tasmi. Next. eh kita mulai dari perkenalan ikan lele. Ikan lele atau Clarias sp merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling populer di Indonesia. Ikan ini dikenal karena kemampuannya bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan, termasuk air dengan kadar oksigen rendah. Lele memiliki tubuh licin tanpa sisik, dengan sudut atau kumis di sekitar mulutnya yang berfungsi sebagai alat peraba. Budidaya ikan lele memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Permintaan pasar yang tinggi, siklus panen yang singkat atau 2 sampai 3 bulan, serta modal awal yang relatif terjangkau menjadikan lele sebagai pilihan utama bagi para pembudidaya ikan lele. Lele dapat dibudidayakan di kolam terpal, kolam tanah, maupun sistem bioflok dengan hasil optimal. Kita masuk ke latar belakang. Kebutuhan masyarakat terhadap sumber protein hewani terus meningkat. Sementara lahan budidaya semakin terbatas. Ikan lele merupakan komoditas yang mudah dipelihara, memiliki pertumbuhan cepat, dan bernilai ekonomis di lingkungan permukiman. Banyak selokan yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih memiliki potensi untuk dijadikan media budidaya. Melalui pengelolaan yang tepat, pemanfaatan selokan sebagai tempat budidaya ikan lele dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan produktivitas lahan sempit, mendukung ketahanan pangan, serta menambah pendapatan masyarakat. Kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Kita masuk di rumusan masalah dulu. Bagaimana memanfaatkan selokan sebagai media budaya lele? Terus yang kedua, apa saja tujuannya? Masuk ke tujuan memanfaatkan selokan menjadi lahan produktif. Nah, yang kedua, apa saja kebutuhan budidaya? Kebutuhannya ada di meningkatkan produktivitas lingkungan. Yang ketiga ada di bagaimana potensi keuntungan usahanya. Tujuannya menambah sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Oke, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Nasmi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah manfaat. Manfaat ini terbagi jadi tiga. Yang pertama bagi masyarakat. Yang pertama itu menambah sumber pangan bergizi melalui hasil panen ikan lele. Lalu yang kedua membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga. Yang ketiga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif di lingkungan sekitar. Lalu bagi lingkungan, yang pertama itu mau mengoptimalkan pemanfaatan selokan yang sebelumnya kurang produktif. Yang kedua, mendorong kebersihan dan perawatan saluran air secara berkala. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan memiliki nilai guna ekonomi. Lalu yang terakhir bagi pelaku usaha. Yang pertama dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil. Yang kedua, proses budidaya mudah dipelajari dan diterapkan. Yang ketiga, memiliki peluang keuntungan karena permintaan ikan lele di pasar cukup tinggi. Rencana kegiatan, lokasi, selokan dengan aliran air stabil, kedalaman air mencukupi, serta tidak tercemar limbah, air, atau bahan kimia. Alat yang digunakan atau ada jaring atau terpal, ember, selokan ikan, sama aerator opsional.
Bahannya ada bibit ikan lele, pakan pelet, air bersih, vitamin atau probiotik. Lalu ada tahapan budidaya. Yang pertama itu siapkan selokan. Dimulai dari membersihkan selokan dari sampah dan lumpur, memasang jaring atau pembatas agar ikan tidak terbawa arus. Lalu penebaran bibit. Memilih bibit lele yang sehat dan aktif, menebarkan menebarkan bibit secara merata ke dalam selokan. Lalu yang adalah pemberian pakan, memberikan pakan 2 sampai 3 kali sehari, menyesuaikan jumlah pakan dengan ukuran ikan. Lalu yang terakhir adalah panen. Ikan lele dipanen setelah 2 sampai 3 bulan pemeliharaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Berto. Kepada Berto dipersilahkan. Selanjutnya itu kita masuk ke rencana kegiatan, itu ada rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya itu menjalankan program ini dibutuhkan modal 2.300.000. Biaya tersebut pun meliputi persiapan lokasi, pembelian bibit dan pakan, pembelian peralatan, serta biaya operasional. Modal ini masih tergolong terjangkau sehingga tetap ditetapkan sebagai usaha skala rumah tangga. Selanjutnya Mas. Udah, Terus di selanjutnya ini masuk slide, slide estimasi pendapatan. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan menebar sekitar 1.000 bibit dan tingkat kelangsungan hidup sekitar 80%, diperkirakan dapat dipanen sekitar 160 kg ikan lele dengan harga jual 20.000 per kilogram. Total pendapatan mencapai sekitar 3.200.000 setelah dikurangi modal sebesar 2.300.000. Keuntungan masih bersih yang diperoleh sekitar 900.000 dalam satu siklus budidaya. Nah, itu kita masuk ke slide kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sebagai kesimpulan, budidaya ikan lele disebabkan merupakan solusi yang inovatif untuk memanfaatkan lahan sempit yang belum produktif. Selain memberikan keuntungan ekonomi, program ini juga mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Agar hasilnya maksimal, perlu dilakukan perawatan selokan secara rutin menggunakan bibit berkualitas, memberikan pakan sesuai kebutuhan, serta melibatkan masyarakat dan pemerintah agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Sudah, Mas. ya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawa anjing. Mau Itu balik, mau balik, mau mau balik ngambil ya ini gitu. kapan? Mau ngambil uang kapan? Hah? Ini apa Hah? ulang? Lembar Lu mau ujian, mana lembar tak? ujian, lembar ujian.